Langsung aja kita ke TKP, masuk ke setting. Di setting ini masuk ke menu general, kemudian ini tidak mempengaruhi pada saat perekaman ya. Di general ini hanya untuk pengaturan awal aja, teman-teman mau language-nya apa. Kalau saya Inggris, kemudian time-nya saya dark, kemudian automatic check for update-nya saya centang, kemudian show konfirmasi dialog when starting stream-nya saya centang, show konfirmasi dialog when stopping stream-nya saya centang juga. Kemudian short alignment snapping-nya enable, dicentang, snap sensitivity-nya 10, snap source to edge of screen-nya saya centang, dan snap source to other source-nya saya centang. Nah, yang paling penting pada saat perekaman agar tidak terjadi nge-lag, teman-teman masuk ke opsi video. Nah, di sini video saya buat 1920 x 1080. Kalau bisa sesuai dengan resolusi layar laptop atau PC teman-teman. Jadi dia compatible, itu lebih baik. Kemudian di sini downscale filternya, bilinear ini untuk PC yang low spec, kemudian area untuk laptop yang atau PC yang standar. Bikubik ini yang middle, bisa dikatakan Ryzen 5 Core i5 lah. Lazos ini untuk laptop Sultan, Core i7 Gen 10 atau Core i7 Gen 9. Karena saya Ryzen 5, saya gunakan yang Bikubik ini. Kemudian FPS-nya saya buat 60, karena di 60 ini sudah tidak terjadi nge-lag. Kalau teman-teman merasa wah 60 nge-lag nih, bisa ubah ke 30. Nanti disesuaikan saja, bisa dites terlebih dahulu. Kemudian apabila di 30 nggak nge-lag ya kita buat 60 untuk FPS yang terbaik. Selanjutnya masuk ke menu output. Di output sini output modenya kita buat advance. Kemudian streamingnya audio tracknya centang yang pertama ini, encodernya karena saya menggunakan AMD Vega 8. Yang saya pilih adalah AFC encoder. Kalau teman-teman Nvidia GeForce nanti pilih aja di sini yang Nvidia. And for streaming service encoder settingnya saya centang. Kemudian di sini quality presence-nya speed untuk PC yang low spec, kemudian untuk balance ini untuk yang middle. Quality ini untuk laptop atau PC yang sultan lah speknya. Selanjutnya red control methodnya saya buat CBR, kemudian prepass modenya disable, target bitrate-nya 16.000. Ini udah cukup lah. Kemudian filter datanya enable, kemudian keyframe intervalnya saya buat 2 dan view mode-nya saya buat basic. Masuk ke opsi recording. Di tipenya saya buat standar, kemudian recording pad-nya ini saya taruhnya di desktop. Terserah teman-teman mau taruh di mana. Kalau saya ini taruhnya di desktop. Selanjutnya recording formatnya MP4. Di sini ada pilihan VLV, MOV, MKV, TC, M3U8. Kalau saya pilih MP4. Audio track-nya centang 1, encodernya karena saya menggunakan AMD maka yang saya pilih H265-HEFC encoder. Yang ini HEFC. Kemudian quality presence-nya saya pilih balance. Kalau speed untuk laptop yang low spec, kemudian balance untuk laptop yang speknya middle, quality untuk laptop sultan. Kemudian red control methodnya saya buat CBR, targetnya 16.000, filter datanya enable. Keyframe intervalnya 2, kemudian view mode-nya basic. Kemudian apply. Setelah di apply, masuk ke setting, teman-teman di sini masuk ke menu audio. Audio yang saya gunakan 48 kHz, kemudian channelnya stereo. Kemudian desktop audionya yang pertama saya buat default. Desktop audionya disable. Karena saya menggunakan mic USB, maka mic aux pertamanya saya pilih yang mikrofon 4 USB audio device. Selanjutnya mic aux yang keduanya mikrofon 4 USB audio device juga itu. Decay rate-nya saya buat fast. Kemudian peak meter type-nya saya buat TruePack Higher CPU usage. Monitor device default, kemudian di sini disable Windows audio duckingnya saya centang, kemudian oke. Ini saya untuk melakukan live streaming, kemudian pada saat pengeditan video segala macam, bahkan sedang render pun tidak terjadi nge-lag
atau patah-patah pada saat perekaman di 60 fps. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Jangan lupa like,